warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabasam, takdim bersama ulama. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan membersamai kita Bapak Profesor Dr. Tabroni. Bagaimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik. Masih sibuk selalu nih di kampus ya Prof ya? Di kampus dan di luar kampus. Dan di luar kampus, apa saja tuh Prof yang di luar kampus? Ya, di asesor Wamdik, BPT, majelis dikti, dan juga ngisi-ngisi acara di berbagai tempat, gitulah. Luar biasa. Baik, Prof. Kita akan berbincang-bincang. Saya ingin tahu banyak dari Profesor gitu tentang bagaimana persatuan dan persaudaraan dari umat manusia dalam secara luas, dan mungkin bisa kita dahului dengan bagaimana kondisi persatuan dan persaudaraan yang ada di negeri kita tercinta ini, dan bagaimana membentuk atau mengupayakan agar terjadi persaudaraan dan persatuan ini tanpa ada permusuhan. Walaupun itu secara alami pasti orang itu ada yang berbeda. Bagaimana perbedaan ini tidak menimbulkan permusuhan maupun saling menyalahkan begitu, Prof. Monggo, Prof. Terima kasih Bu Wadi. Kalau kita melihat fenomena di masyarakat ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah Indonesia itu punya wilayah yang sangat luas ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Dan terdiri dari beribu-ribu pulau, lebih dari 16.000 pulau. Sekian etnik, sekian bahasa, budaya dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu kalau dari Sabang Merauke itu terbang itu 6 jam non-stop. Iya. Iya. Dan kita melihat dari Aceh sampai Papua itu kita melintasi budaya, melintasi bahasa, melintasi kondisi geografis yang beragam. Tapi alhamdulillah Indonesia ini bersatu. Ya, luar biasa itu. Coba kita bandingkan dengan negara Eropa. Negara Eropa itu satu etnik, satu negara. Ya, kita ini 700 etnik, satu bangsa. Iya. Ini saya kira karena kita ini bersaudara, kita ini menjaga persatuan dan kesatuan. Ini yang patut kita syukuri, dan alhamdulillah Islam itu kan 87 atau 88%, ya. Dan itu saya yakin itu juga berkontribusi dalam menjaga persaudaraan dan persatuan bangsa ini. Jadi kan saya kira seperti itulah. Walaupun ada ya saya kira riak-riak kecil, namanya manusia itu rambutnya sama hitam tapi isinya berbeda gitu ya. Yeah. Kepentingannya berbeda, itu saya kira pastilah akan terjadi ya. Tapi alhamdulillah secara umum umat Islam di Indonesia ini bersatu, bersaudara, kemudian juga itu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Memang ada masalah-masalah khilafiyah ya, kadang-kadang perbedaan cara berpikir, cara beribadah, karena pemahamannya yang berbeda. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini hal seperti itu sudah semakin bisa. Sekarang ada beda lagi, beda pilihan, Prof. Gimana itu? Itu yang menyebabkan kemudian terjadi gesekan pada saat-saat seperti ini. Ya. Menjelang jadi, pemilu ini. Perbedaan pilihan ini kita anggap sebagai satu dinamika untuk sama-sama memajukan Indonesia. Dan nanti diharapkan dengan perbedaan itu kan bisa berfastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Satu pasangan ini
ingin menawarkan yang baik-baik, ya, pasangan ini menawarkan yang baik-baik kan itu kan. Ya. Ya ini juga demikian, nanti kan ditagih janjinya. Jadi itu juga saya kira berkah lah. Jadi alhamdulillah Indonesia ini walaupun pilpres yang mungkin juga ada kehangatan, ada ketegangan, sangat berpotensi untuk tegang, untuk bermusuhan. Bahkan gini Prof, kadang-kadang antara suami istri, antara kakak dan adik itu hanya karena beda pilihan, persaudaraan itu mulai retak itu. Ya, bagaimana ini? Itu seharusnya tidak boleh terjadi ya. Jadi karena memang anak yang kembar pun bisa pikirannya bisa beda. Walaupun kita didik dengan pendidikan yang sama, dari ayah ibu yang sama, kita sekolahkan di sekolah yang sama, makannya sama, loh, ternyata pikirannya beda. Waktu di SMP satu ngambil tamat SMP, satunya mengambil IPA, satunya mengambil IPS. Kan itu berarti kan sudah beda. Cara berpikirnya anak IPA dengan anak IPS beda, walaupun sudah kita arahkan dari bapak ibu yang sama, dididik yang sama, makan di sekolahan yang sama, tapi akhirnya juga beda. Karena itu perbedaan itu merupakan fitrah ya saya kira ya. Tapi janganlah perbedaan itu menjadi alat atau menjadi modal untuk permusuhan dan pertikaian. Boleh berbeda tapi jangan, kan berbeda itu kan baik. Coba kalau kita sama gitu. Tapi mungkin ada trik-trik khusus gitu ya yang kita butuhkan, Prof. Seperti apa sehingga meminimalisir adanya bentrokan, adanya permusuhan ataupun perpecahan di antara kita, di antara saudara-saudara kita. Ya. Jadi memang satu kita tadi buat menyatakan bahwa perbedaan itu rahmat. Iya. Dan perbedaan itu bisa membawa kemajuan, perbedaan itu menimbulkan keindahan, dan mungkin juga perbedaan itu memang hidup lebih bernuansa ya, karena perbedaan ya itu lebih bernuansa. Nah, bagaimana perbedaan itu tidak membawa kepada hal-hal yang negatif ya, mafsadat, kerusakan atau pertikaian atau konflik, maka pertama kita harus menyadari ya bahwa kita itu memang tidak sama ya. Tapi yang kedua bahwa cara kita berpikir itu kan cara kita berpikir yang di atas ya. Jadi sebagai tokoh atau sebagai pimpinan itu, kalau kita melihat perbedaan itu, kita melihat dari atas itu, jangan dari bawah atau dari samping. Kalau kita melihat dari atas itu, wow, ternyata ada si A, si B, si C, si D dan sebagainya. Ibaratnya itu seperti Bung Karno pernah mengatakan seperti orang buta meraba gajah. Jadi pendapat itu seperti pipa panjang, seperti bambu. Kalau lihat kakinya, ya. kalau seperti ya. Sehingga tokoh itu merangkum. Kalau tokoh itu ya. Jadi tokoh itu merangkum bagaimana perbedaan yang ada di bawah, di arus bawah. Jadi kalau arus bawah itu memang begitu, gitu ya. Sehingga di dalam fenomena pilpres atau pilkada itu seringkali yang bawah itu masih gotok-gotokan, yang atas sudah rangkul-rangkulan. Jadi seperti itu. Karena itulah memang itulah saya kira, sehingga dengan fenomena seperti itu Islam memerintahkan kita untuk bersatu ya, wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi hendaklah kita ini berpegang kepada tali agama Allah dalam hal persatuan, dan janganlah kita ini bercerai-berai. Artinya kalau kita berpegang kepada tali agama Allah itu satu, itu ya. Nah, kalau kita ini berpegang kepada tali yang lain itu kita buat kita bercerai-berai.
tali agama Allah itu ya bahwa sesama umat, sama warga bangsa itu adalah ada ukhuwah watoniyah, ya, Ya. sesama manusia ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basaria, sesama orang beriman ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Itulah tali agama Allah, ya. Tapi kalau tali yang lain itu memang karena kepentingan, ya. Kalau orang itu berpegang pada kepentingan, berpegang kepada egoisme, berpegang kepada apa itu kelompok-kelompok, golongan-golongan, itu kemudian pastilah akan tercerai-berai. Saya kira berpegang pada tali agama Allah itulah kita bersatu, kita bersaudara. Itu berarti berlaku juga untuk bagaimana kita menjalin persaudaraan dan persatuan dengan umat manusia seluruh dunia, Prof, ya. Ya, Misalnya tentunya, dengan ya. adanya kasus di Palestina, kasus di negara di mana saudara kita didolimi ataupun disikapi yang tidak enak oleh bangsa lain. Ya. Maka di situ persaudaraan tidak hanya sekedar bersaudara antara sesama suku bangsa, sesama bangsa Indonesia, gitu. Nah, bagaimana ini menumbuhkan jalinan persaudaraan dan persatuan antar umat di dunia ini, Prof? Ya. Di dalam Islam itu di samping ada ukhuwah, ya, yang artinya bersatu, tapi kan juga ada namanya toleransi, ya. Jadi dengan perbedaan itu bagaimana kita saling bisa menerima satu sama yang lain. Dengan adanya penerimaan itu, maka masing-masing orang itu bisa hidup dengan nyaman karena merasa diterima, ya. Kemudian yang kedua adalah saling menghormati, ya kan? Saling menghormati, kemudian saling bekerja sama, saling bergotong royong dan menjaga eksistensi. Sehingga di situ sebenarnya ada konsep toleransi, ada konsep multikultural, jadi tapi juga ada konsep egalitarianisme, persamaan. Jadi yang kulit putih tidak lebih mulia daripada yang kulit hitam, ya kan? Bahkan yang pemimpin pun tidak lebih mulia daripada yang dipimpin kecuali pada takwa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga dengan demikian sebenarnya hidup itu menjadi nyaman, gitu ya. Kalau kita seperti itu, ya, hidup itu nyaman. Misalnya kita kan juga tidak ingin kita ini tinggal di Indonesia saja. Suatu saat kita kan juga pergi ke Eropa, pergi ke Australia, pergi ke mana-mana kan itu. Kalau mereka ke sini kita terima dengan baik, kita ke sana diterima dengan baik. Itulah saya kira pergaulan antar umat, antar bangsa, antar negara. Itu saya kira prinsip Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, termasuk sebenarnya tadi disinggung tentang Palestina itu, ya. Jadi Palestina itu sebenarnya kan tanah yang diberkati, ya. Jadi kalau misalnya dalam surat Al-Isra itu dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir, ya. Nah, Palestina adalah tanah yang diberkati, tapi selama ini kok konflik, gitu, ya. Nah, ini saya kira makna diberkati itu saya kira mungkin pengertiannya agak lebih dalam, ya.
supaya dengan Palestina yang konflik itu umat Islam itu bersatu, misalnya gitu ya. Jadi umat Islam itu bersatu untuk membela, untuk ikut membantu, menolong saudara kita yang terzolimi, misalnya gitu ya. Yeah. Jadi hikmahnya itu setelah tidak langsung ada di Palestina, tapi bagi ukhuwah Islamnya secara umum, ya. Bahkan dengan kejadian di Palestina itu melahirkan solidaritas internasional, ya, untuk membantu Palestina untuk mengecam tindakan-tindakan yang berlawanan dengan doktrin hak asasi manusia, human rights dan sebagainya. Sehingga dengan peristiwa di Palestina itu orang sadar mana yang benar dan mana yang salah, siapa yang harus dibela dan siapa yang harus kita beri peringatan dan sebagainya. Saya kira mungkin hikmahnya tidak langsung. Linuriyahu min ayatina itu saya kira agak dalam, itu harus kita cari. Iya, tapi kadang-kadang bagaimana kita membantu orang lain itu kadang-kadang agak nyerempet intervensi gitu, Prof. Bagaimana ini, Prof? Ya, saya kira kalau kita membantu dalam konteks kemanusiaan, ya, pangan, pendidikan, kesehatan, sebagainya, itu saya kira itu tidak ada masalah, dan itu dilindungi dan bahkan dianjurkan secara internasional. Cuma mungkin kalau itu menyangkut masalah kepentingan suatu bangsa misalnya ya. Jadi sebenarnya kayak ada juga banyak ya perguruan tinggi di Indonesia yang memberi beasiswa anak-anak dari Palestina. Yeah. Jadi itu saya kira contoh misalnya banyak juga anak-anak Palestina yang sekolah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kita selalu welcome dengan mereka, dan apakah dengan beasiswa dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui Kemendikbud ya, scheme beasiswa untuk negara-negara sedang berkembang kita. Jadi scholarship ada development country. Ya betul ya. Jadi banyak anak-anak Afghanistan, anak-anak Palestina yang kuliah di sini, sampai kita juga membantu mereka dengan, alhamdulillah Indonesia itu punya kepedulian yang luar biasa dengan saudara kita di Palestina, dan ada persaudaraan yang istilahnya yang perennial gitu ya. Karena dulu kita ketika perjuangan kemerdekaan Palestina itu yang paling awal untuk mengakui kemerdekaan Indonesia kita, itu ya. Karena itulah saya kira ada persaudaraan itu yang terikat atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, juga atas dasar nilai-nilai ukhuwah Islamnya. Saya kira begitu. Satu lagi, Prof. Ini ada tantangan dalam mewujudkan persatuan dengan santun, yaitu melalui berita-berita ataupun istilahnya digitalisasi komunikasi, sehingga kadang-kadang hanya dengan sekali tekan itu akan terjadi konflik, mungkin antar satu bangsa dengan bangsa yang lain atau antar sekelompok orang dengan kelompok yang lain. Ini tantangan ini bagaimana mengantisipasinya? Ya, ini biasanya itu berlaku untuk budaya pop ya, budaya arus bawah ya. Biasanya sangat rentan dengan berita-berita yang di-framing sedemikian rupa, disetting sedemikian rupa, itu biasanya amat rentan untuk kalangan budaya pop atau kalangan manjur soalnya. Iya. Caspeng kalau bahasa Jawanya. Tapi biasanya di kalangan akademisi dan di kalangan elit itu biasanya masih bisa check and recheck. Iya, check and recheck, dan ini persoalan ini fundamental atau tidak fundamental. Contoh misalnya, hubungan Indonesia Malaysia, contoh ya, Palestina ya. Itu kan kalau di media itu ada banyak isu-isu yang
miring, Iya. ya, kan? Yang miring. Tapi di kalangan elit, di kalangan kaum terpelajar itu selalu baik-baik saja, ya, kan? Baik-baik saja. Bahkan saya itu pernah ketemu dengan saudara kita di Malaysia itu, ya, menanggapi ketika sedang ada tensionnya sedang naik itu ya, Iya. mereka dengan mengatakan begini, Indonesia boleh berperang dengan Malaysia, ya, asalkan Rosa penyanyi itu harus diambil dulu dari Indonesia, saya bawa ke Malaysia, itu baru bisa perang. Kalau selama ada dua artis ini nggak akan ada perang. Jadi misalnya orang Indonesia tidak mungkin menyerang Malaysia selama di Malaysia ada siapa itu penyanyi yang populer, Siti Nurhaliza. Ya, Datuk Siti Nurhaliza. Jadi kita tidak mungkin menyerang Malaysia karena di Malaysia ada Datuk Siti Nurhaliza. Sehingga kalau kita harus menyerang Malaysia, maka kita ambil dulu Datuk Siti Nurhaliza itu. Artinya persaudaraan kita itu sangat kuat ya. Sehingga tidak mungkin kita karena budaya-budaya pop kemudian kita mengambil tindakan yang gegabah. Demikian juga saya kira di Palestina itu ada ikatan-ikatan yang luar biasa, ikatan ukhuwah Islamiyah, Basariyah, Watoniyah, dan Insaniyah. Saya kira luar biasa ini wawasan yang sudah disampaikan oleh Profesor Tobroni ini membuat kita semakin melek bahwa sesungguhnya persatuan dan persaudaraan itu memang merupakan roh ajaran Islam, bahwa kita harus bersatu karena kita memang diciptakan untuk bersaudara. Tetapi ada satu syaratnya, bahwa yang paling hebat, yang paling tinggi di antara kita itu adalah yang bertakwa, ya begitu ya. Dan itu menjadi syarat utama kita sebagai modal kita bagaimana kelak kita menghadap Sang Khalik dengan bekal iman dan takwa. Terima kasih Prof sudah berbagi. Ya, sama-sama. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Prof Tobroni. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau kembali di momen berikutnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atensinya. Jangan lupa like and subscribe ya. MUI Kota Malang. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.